Kalau masih ada kopinya tuh. Dari bikin. Tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, malam ini tanggal 18 Syawal. Kemudian malam Jumat kemarin adalah tanggal 17 Syawal. Ada hal yang harus ada hal sangat-sangat penting, terutama bagi para pecinta Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, bahwa tanggal 17 Syawal adalah hari jadi kalau saya lihat di kalender, jadi Jumat 17 Syawal. Jadi ya alhamdulillah kalau pas lebih pas lagi kalau 17 Syawal, di mana 17 Syawal adalah hari di mana guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an pada puncak kebahagiaannya, yaitu beliau kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang selamat, sekali lagi bagi orang yang selamat, hari wafat itu adalah hari di mana dia memasuki kehidupan baru, kayak orang yang baru nikah, kayak kemanten. Jadi bagi orang yang selamat kayak gitu, hari kebahagiaan bagi beliau. Yang hari tidak baik, hari tidak nyaman itu bagi orang-orang yang membutuhkannya, karena ditinggal oleh beliau. Hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi beliau adalah hari yang mana beliau menyatakan, setelah hari ini tidak ada lagi penderitaan. Kenapa? Hidup di dunia itu semua mengalami penderitaan. Semakin tinggi martabat seseorang, makin tinggi penderitaannya. Makin tinggi martabatnya, makin tinggi ujiannya. Otomatis namanya ujian lebih tinggi, ya lebih berat, lebih menyakitkan. Ya contoh seperti ceritanya di dunia militer. Jadi militer yang pasukan biasa, ya sudah, mereka cukup dengan bekal-bekal kemiliteran untuk kelas militer biasa. Tapi untuk pasukan khusus, di mana ketika mereka dapat tugas paling 3 orang, maksimal 5 orang. Tidak ada ceritanya kalau petugas militer dengan kemampuan khusus ditugaskan sekian orang. Tidak ada banyak-banyak. 3 itu kebanyakan. Itu. Coba agen-agen rahasia sendirian berangkat. Dan dia dibekali dengan berbagai kemampuan, di mana harus siap menghadapi segala kemungkinan yang nyawa menjadi taruhan. Sehingga ketika ketemu, kalau dia agent, ketemu kalau ini ditangkap, bagaimana cara melarikan diri, bagaimana ketika diikat mati dengan simpul mati, kemudian sampai kalau ini ceritanya orang angkatan laut di pasukan kata itu, yang diantara yang saya dengar, disimpul mati, tangannya diikat ke belakang, dengan kakinya dikasih beban, dilempar ke laut.
Jadi talinya bukan tali etok-etok, tali beneran. Lalu bagaimana bisa survive, bisa hidup dengan kondisi seperti itu? Itulah. Lalu ketika kalau sudah terlatih seperti itu, begitu terjun ke lapangan, ya sudah siap dengan segala kemungkinan. Jadi orang makin tinggi martabatnya, makin tinggi ujiannya. Makin banyak temannya, makin banyak musuhnya. Dia harus sadar. Oleh karena itu, ketika Anda bercita-cita menjadi orang yang mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah, jangan berpikir Anda akan melenggang kangkung, gitu, melenggang kangkung. Ya. Jangan berpikir ongkang-ongkang langsung dapat martabat tinggi, jangan. Diuji, ya. Dan ujian itu macam-macam. Makanya di Quran Allah memberi isyarat. Wa-nya ini wau qasam, demi. Lamnya juga untuk menekankan tahqiq. Dikasih nun taukid. Jadi ditekan lagi ya, diperkeras lagi. Wala nabluwannakum. Jadi demi, sungguh-sungguh benar-benar kalian akan diberi bala. Ya. Diberi ujian. Ini Quran sampai kayak gitu. Pesannya dengan penekanan 3 macam. Wow, kosa. Lamnya, lam apa itu saya lupa saya. Lam taukid. Nunnya taukid juga. Taukid double. Wala nabluwannakum. Jadi kalian benar-benar ya demi ya, jadi pakai sumpah kalian benar-benar akan diuji. Apa ujian ini? Bisyai'in, dengan sesuatu. Ujiannya apa? Bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut. Maka akan ada orang nakut-nakuti. Jadi mau jadi pahlawan penakut bisa nggak? Ya digetak langsung mengkeret ya tidak bisa. Jadi sudah minal khawf pertama diuji dengan kondisi di mana dia akan mendapatkan tekanan yang menakutkan, ancaman kematian, ancaman mau dibikin patah tangan sama kakinya, kan biasa kayak gitu. Itu. Ketika kita memang ini mau menjadi tentara negara aja kayak gitu, bagaimana menjadi tentara Allah? Jadi ujian menjadi tentaranya negara aja kayak gitu. Lalu bagaimana menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala? Maka ujiannya makin tinggi. Makanya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, dari rasa takut. Jadi Nabi ketika di Mekah maupun di Madinah sepanjang hidup beliau tidak pernah aman dan selalu dalam kondisi terancam. Jadi kalau Anda ingin menjadi tentara Allah, dapat ancaman sedikit sudah dagdikduk, ya udah mundur saja. Jadi minal khawf wal ju' dan kelaparan. Diuji dengan kelaparan. Yang bisa bikin khawf ini juga macam-macam. Diberi rasa takut. Di antaranya agar supaya kita ini mempunyai rasa takut, diuji oleh Allah. Apa? Punya utang. Ujian. Jadi kemudian ketepaan yang diutangi kerang. Minta tempo dan dikasih, pokoknya 3 hari lagi kalau kamu tidak kembali tak penjarakan. Ada. Ini salah satu contoh. Dan masih dengan tekanan-tekanan yang lain, omongan yang kasar, sampai nyelekit, sampai dari nyelekitnya sampai ngiris-ngiris hati dan lain sebagainya. Hati apalanya sampai hancur. Jadi minal khawf wal ju' dan kelaparan.
wa naqsin minal amwal, dan kerugian, rugi harta benda. Jadi oleh karena itu kalau ada ikhwan kemudian dagangannya rugi, lah itu sudah bagian dari ujian. Kalau sadar itu ya tidak marah dan tidak ngadu kemana-mana. Karena yang repot itu begitu dapat ujian begini, satu zawiyah tahu semua. Saya rugi, ini saya tunggu orang, saya ini. Ini kalau dapat ujian, kalau dapat kerugian. Begitu dapat duit, tidak ada kita. Benar Pak? Iya. Dan memang itu juga hukum yang berlaku kepada ini, ya dalam kehidupan ujian iman dan sebagainya. Ya. Kalau kita dapat sesuatu berita gembira, ya, dalam perkembangan rohani kita, diberi oleh Allah ilmu, ya, yang orang lain tidak punya, ini bukan dipamer-pamerkan ke orang. Nanti akhirnya kita menjadi tukang sulap. Kan tukang sulap bisa begini dipamerin. Untuk apa? Jualan barangmu murah. Nah kita ini bukan mau jualan obat. Jadi kemampuan yang ada pada kita, pemberian rezeki rohani, itu jangan diberitahu kemana-mana. Ketika Anda dapat satu bocoran berita rohani diberitakan, masuk ke Facebooknya, tadi malam saya begini, mimpi begini. Baru mimpi aja sudah jadi se-Indonesia dikabarin sampai luar negeri kalau Facebook ini. Kalau kayak gitu udah akan dikasih lagi. Oleh karena itu orang-orang yang kaya dengan ilmu rohani itu rata-rata mulutnya makin banyak diem daripada banyak bicara. Saya kan banyak bicara, berarti saya belum banyak. Itu. Tanda aja, kita nggak usah pakai sok-sokan. Itu rata-rata mereka itu kalau ngasih ya dikit, kenapa pun juga serba diperhatikan dosisnya, dengan siapa berbicara. Ya kan dengan maaf dengan ikhwan ya, dosisnya secara pengalaman rohani masih ibaratnya anak SD, kemudian dikasih rumus-rumus yang ruwet-ruwet, pening nanti. Kasihan. Jadi karena kasihan dikasih yang dangkal-dangkal. Itu pun ketika keluar ke orang lain, katanya sudah begini. Padahal ya kita bicara masih bicara hal umum, sudah katanya yang macam-macam. Kenapa? Itu tadi kemampuan seorang prajurit diceritakan kepada orang awam. Saya punya tetangga bersebelahan dulu ketika masih jabat, adik kelas saya di sekolah, namanya Samsul Arifin namanya. Dia seorang pasukan pasukan dari Marinir, pasukan khususnya Marinir. Apa? Ya, langganan latihan itu nyebrang berenang dari pantai ujung Surabaya sampai ke pantai Kamal Bangkalan. Tenang. Itu dengar-dengar antara Merak Bakauni ini juga tempat latihan tentara khusus angkatan laut di situ juga. Di renang Merak Bakauni. Ya, kalau cerita pada kita berenang 10 meter aja sudah kayak gitu, belum. Ini berenang di laut dengan berbagai macam resiko. Nah ini para ikhwan rahimahullah. Jadi kehidupan ini jangan Anda berpikir mulus-mulus. Termasuk juga jangan hanya saya sudah wirita, kok masih begini juga. Jangan. Anda makin masuk ke dalam, ketika Anda diterima oleh Allah di hadratnya, maka di depan istana itu banyak banyak penjaga-penjaga yang akan menghalangi, bukan nganter. Makanya saya lihat juga postingan kemarin bicara Bambang bicara mau masuk aja harus lewat di antara sela-sela kawat. Sulit. Dan itulah tentara keadilan kayak gitu. Ngintip-ngintip. Jadi harus kayak gitu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut.
Wal-ju' kelaparan. Wa naqsin minal amwal kerugian. Wal anfus kematian. Sampai ini. Wal thamarat dan sulitnya buah-buahan. Jadi kekeringan sehingga sulit. Jangankan minta, membeli sulit. Jadi kalau sudah sulit, dan ini berhutang. Ya alhamdulillah kita sekarang ya diberi kondisi yang mudah, sehingga karena enak-enak ya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang umurnya sudah mencapai 50 ke atas tahu dulu. Jangankan makan yang enak kayak sekarang pakai ayam, pakai ini, makan pakai telur aja sudah mewah. Loh iya, baru pakai telur aja sudah mewah. Maaf, sampai kentutnya dipamerkan. Karena orang makan telur itu kentutnya bau. Itu dipamerkan. Kenapa? Itu saya ingat ya, ketika sama si SD itu ada teman saya itu ketika masa bersama di sekolah itu, ya dia karena orang tuanya orang berada, dibawain telur 2 butir aja itu sudah pakai telur sekelas itu sudah hebat. Kemudian teman-temannya yang dapat kecipratan itu pamer sengaja, ya memang sudah kondisi orang zaman dulu. Ya, lewat di depan kita, kentut di depan kita, kenapa? Memamerkan kentutnya, kasih tahu makan telur gitu. Ini dulu ya, dulu. Sehingga ya saya merasakan pada zaman dulu walaupun kondisi itu rasa syukurnya tinggi. Itu. Dan sekarang ini diberi kemudahan makan enak, sehingga apa yang terjadi ketika dikasih suguhan hanya telur, hanya telur. Diremehkan. Kenapa ini? Bahayanya, tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, ya kita ya yang selama ini kita diberi diuji oleh Allah, tidak langsung dikasih tempat yang kita diberi tempat yang ini, ayo kita manfaatkan bareng-bareng. Amin. Kita isi ya di samping pikir, jadi biar manfaat ini tempat tiap hari harus ada yang ngaji di sini, sehingga manfaatnya lebih banyak. Lain syakartum lazidannakum, Allah akan memberikan tambahan nanti untuk kita dengan caranya, dan insya Allah ya kita tidak usah nyari kalau sudah Allah memberi. Para ikhwan rahmatullah, jadi ujian seperti itu. Kembali kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi wafatnya aulia, wafatnya para nabi itu adalah hari raya bagi mereka. Jadi ketika Rasulullah menjelang wafat, Sayyidah Fatimah Zahra mendampingi beliau bersama ibu tirinya Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Fatimah melihat wajah Nabi yang dalam kondisi sangat payah menghadapi sakaratul maut. Ya. Karena Nabi memang ingin tahu rasanya sakitnya sakaratul maut. Jadi begitu Nabi merasakan sakitnya itu kelihatan sampai berkeringat, ini dan sebagainya, sehingga Sayyidah Fatimah itu ya benar-benar gimana anak melihat penderitaan orang tua dalam kondisi seperti itu. Sayyidah Fatimah begitu terpukul. Apa kata Nabi? Sabarlah anakku. Ini memang hari-hari di mana bapak harus mengalami hal seperti ini. Setelah ini kita sudah enak. Jadi hari-hari enak. Kemudian ketika Sayyidah Fatimah masih belum lega melihat abahnya seperti itu, Rasulullah memberitahu, habis saya, orang kamu adalah orang pertama yang menyusul saya. Jadi diberitahu beliau adalah orang pertama yang akan menyusul Rasulullah SAW. Jadi wafat lebih dulu dari keluarga yang lain. Apa yang terjadi? Begitu dapat kabar seperti itu, langsung hilang duka cita Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Kalau kita diberitahu akan mati duluan gimana? Aku nggak bisa tidur.
diberitahu kamu yang akan nyusul aku duluan, kata Rasulullah. Langsung dia sumringah. Jadi orang-orang saleh, orang-orang baik seperti itu. Termasuk Sayyidi Syekh radhiyallahu an, ya, hari kewafatnya beliau adalah hari raya bagi beliau. Sehingga ya, kenapa kok Nabi yang diperingati maulidnya bukan hari wafatnya? Kan gitu. Ya karena Nabi tanggal dan hari maulid dan wafatnya sama. Kalau para aulia lebih ditekankan memperingati hari wafatnya. Yaitu kenapa hari wafatnya yang diperingati? Hari bahagia bagi beliau. Kemudian sedikit kita nyambung tentang Rasulullah ketika menjelang wafat. Jadi Rasulullah meminta, ingin tahu rasanya, rasa sakitnya sakaratul maut. Sehingga ketika dia tercekak begini, ya, Sayyidah Fatimah sempat juga kaget. Gimana ya melihat orang yang kesakitan begitu? Rasulullah bilang, sakaratul maut memang benar-benar menyakitkan. Kemudian Rasulullah minta, entar dulu malaikat maut. Saya minta waktu untuk sujud terakhir kali kepada Allah dalam hidup ini. Rasulullah sujud. Apa dalam sujudnya Rasulullah? Bukan minta dihilangkan sakitnya. Yang diminta Rasulullah, ya Allah, ternyata sakaratul maut itu sakit, ya Allah. Oleh karena itu, kumpulkan sakitnya umat saya, timpakan kepada saya satu orang, dan biar umatku tidak merasakan ini. Ini pemimpin. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau minta kepada Allah sakit umatnya ditimpakan kepada beliau. Cukup beliau yang sakit dan tidak ingin saat umatnya merasakan sakitnya sakaratul maut. Inilah Nabi pemimpin kita dunia dan akhirat kita, di mana kita ingin syafaatnya dari beliau. Jadi yang diinginkan benar-benar tanggung jawab, dan tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu. Sehingga ya alhamdulillah, semoga kita tergolong orang-orang yang sakit sakaratul mautnya itu diminta dan diambil oleh Rasulullah SAW, di mana salah satu keutamaan ya orang yang mengamalkan zikir ini diantaranya adalah tidak merasakan, ya, tidak merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Jadi bukan tidak sakit, tidak merasakan sakit dahsyatnya sakaratul maut. Bahkan digambarkan seperti rambut yang ditarik dari tepung. Bagaimana? Tepungnya tidak akan tergoyahkan kalau rambut yang ditarik. Lain kalau akar macam-macam yang ditarik, apalagi gempal rambutnya ditarik, dan tepungnya amburadul. Tapi kalau rambut lurus satu diambil dari. Itulah ibaratnya bagi mereka yang istiqomah mengamalkan wirid ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah yang memberikan jaminan, ya, dapat keringanan, tidak merasakan dahsyat sakitnya sakaratul maut. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, bagaimana proses, ya? Mari kita sedikit nampak tilas dengan sejarah guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wa wulida radhiyallahu an bi aini madi, dan guru kita Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an dilahirkan di satu daerah namanya Ainu Madi.
di Aljazair, ya, negaranya Aljazair. Sanata alfin wa mi'atin wa khamsina min hijrati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, bertepatan pada tahun 1150 Hijriah. Jadi 1150 Hijriah. Jadi abad 12 Hijriah. Pertengahan abad 12 Hijriah. Kemudian beliau diberi keistimewaan, ya, karena ini ceritanya kitab Faidhur Rabbani ini ditulis oleh Syekh Umar Baydawi, mengalami beberapa kali perubahan. Tadinya tebal, tapi kalau tebal nanti lama bacanya, makanya diringkas, akhirnya inilah yang ada. Singkatnya beliau diceritakan di manaqib ini, wa hafidh radhiyallahu an al-Qur'an hifdhan jayyidan ala syaihi ar-ridal amin Sayyidi Muhammad ibni Hamawi at-Tijani wa umruhu radhiyallahu an 1 sanawat. Jadi beliau umur 7 tahun sudah hafal hifdhan jayyidan, hafal dengan sempurna, hafal dengan baik Al-Qur'anul Karim ketika umur 7 tahun. Kita hafal berapa ayat kita? Jadi beliau umur 7 tahun ya hafal, dan hafalannya jayyid. Jadi mau ditanya dari mana aja beliau sudah hafal dengan sebaik-baiknya ketika umur 7 tahun. Kemudian tsumastaghala bitalaqqil ulumi al-usuliyati wal furu'iyati wal adabiyati hatta ra'asa biha. Jadi setelah umur 7 tahun hafal Quran, beliau juga sibuk belajar. Karena juga ini ya, hafal Quran ini kalau memang kecerdasannya kurang tinggi, ya, bisa mempertahankan hafalannya aja udah hebat. Tapi kalau memang karena beliau diberi kecerdasan, beliau di samping sudah hafal Quran dengan baik, bertahan hafalannya. Oleh karena itu orang yang diberi rezeki menghafalan Quran ini harus menjaga, termasuk matanya. Kenapa? Ya kalau melihat aurat, melihat ini, itu tumpul hafalannya, bisa banyak lupa. Oleh karena itu memang harus puasa dari medsos, puasa dari Facebook, puasa dari WA, puasa dari Instagram. Memang harus. Dunia nyata juga. Kenapa? Ya kalau kita banyak maksiat, ya, hati kita ini satu maksiat itu motorin hati. Dan hati itu bagaikan cermin. Coba cermin kita kotor, gimana gambarnya? Hafalan itu ya memerlukan cermin yang cemerlang. Ketika hati kita cemerlang, maka tidak ada yang terhalang. Maka hafalannya pun juga cemerlang. Tapi ketika kotor, ya borak juga hafalan, banyak yang putus-putus. Itu. Jadi beliau setelah itu mempelajari ilmu, ya, termasuk ilmu usul. Apa ilmu usul? Ya, ilmu usul ini secara khusus adalah ilmu akidah. Jadi usuluddin. Jadi ilmu yang menjadi apa? Usul ini pohon induk itu adalah usul. Ilmu usul itu secara khusus akidah, tentang keyakinan yang benar. Dan ini disebut dengan ilmu usuluddin atau kitab al-akidah, yang menentukan Islam orang itu diterima atau tidak jika akidahnya benar. Walaupun fikihnya benar semua,
tapi akidahnya sesat, maka ditolak fikihnya. Oleh karena itu ini sebenarnya perlu kita ada kajian khusus ilmu akidah ini, karena ini jarang sudah dibahas. Bahkan kalau zaman dulu ya, ketika kita mau sholat maghrib habis adzan ada ini dibaca Allahu wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradah dan seterusnya. Jadi ini dihafalkan. Tapi kalau hanya hafal gini tidak dijelaskan maksudnya, repot juga. Makanya ini perlu dihafalkan. Sifat wajib bagi Allah 20, yang mustahil juga kebalikannya 20. Sifat wajib bagi Nabi 4, mustahil 4, berarti 48. Jaiz bagi Allah 1, jaiz bagi para nabi utusan juga 1, sehingga dikumpulkan menjadi 50 orang 40 nyebutnya aqaid 50. Penting ini dipelajari. Jadi, karena ini menentukan benar tidaknya. Jadi akidah kita masuk Ahlus Sunnah atau tidak, di sini letaknya. Kemudian wal furu'iyah, dan ilmu cabang. Di antaranya kalau kita sudah bicara fikih, banyak cabang-cabangnya. Artinya satu masalah banyak pendapat. Contohnya ketika kita sholat, dan pada Jumat kemarin kita berbicara tentang niat, menjelaskan tentang niat, madhab ini harus begini, madhab satunya begini dan sebagainya. Seperti Fatihah ketika sholat, Fatihah menurut Imam Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim bagian dari sholat, dari Fatihah. Sehingga kalau tidak baca Bismillah tidak sah Fatihahnya menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab Maliki, Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah itu kalau baca disirkan, tetap baca mereka Bismillahirrahmanirrahim. Seperti di Mekah itu aslinya madhabnya itu lebih banyak pakai madhab Imam Abu Hanifah, sehingga kalau ketika baca Fatihah disirkan. Kalau Maliki tidak dibaca. Kalau madhab orang disirkan, suaranya diberantai, itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Tapi kalau madhab Maliki tidak usah ini, langsung Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalau seperti Sinopar Habib kalau ceramah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung sebut ayat yang dia maksudkan. Kenapa? Ya, mereka tidak biasa seperti madhab Syafi'i membaca basmalah sebelum baca ayat Al-Qur'an. Sehingga di kitab-kitab Tijani yang dari madhab Maliki, kemudian panduan ya, yang pada lazim itu membaca ayat sebelum baca istighfar, baca ayat sebelum baca sholawat, baca ayat sebelum baca la ilaha illallah. Ya, di kitab-kitab yang ditulis oleh para masyayikh dari madhab Maliki itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa majra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.
labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik dan seterusnya. Ketika membaca selesai, baca astagfirullah astagfirullah, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dia tidak pakai bismillah. Kemudian bagaimana dengan Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu? Walaupun beliau berkumpul dengan mazhab Maliki, ya, dan di situ adalah mazhab secara umum dan beliau tidak melawan arus dengan apa yang beliau ketahui, ya. Beliau tetap menghormati, tapi beliau punya pendapat tersendiri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, ya, dengan pendapatnya yang didapat dari Rasulullah SAW bahwa ya, basmalah itu bagian dari suratul Fatihah, dan juga ada hadis yang menganjurkan dibaca wasol dengan hamdalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya seperti itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi setelah umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran, kemudian beliau sibuk mempelajari ilmu usul, ilmu furu' dan adab. Apa adab itu? Ya, ilmu adab adalah ilmu tasawuf. Jadi ilmu adab adalah ilmu tasawuf. Ya. Jadi secara khusus ilmu adab itu ya, adalah ilmu tasawuf. Apa? Ya, memang ya kita dasarnya keyakinan ilmu usul. Jadi makanya rukun Islam yang 5 pertama adalah syahadat. Apa syahadat? Bersaksi yakin. Jadi pertama harus yakin dulu, dan keyakinan itu harus diikrarkan dalam bentuk kalimat syahadat. Baru setelah yakin sholat. Setelah sholat zakat. Setelah zakat puasa. Baru haji. Jadi dasarnya keyakinan usul. Ya. Kemudian bangunannya adalah al-Islam, yaitu ibadah, yang dimana pembahasannya macam-macam dibahas dalam ilmu fikih, dan macam-macam perbedaannya disebut ilmu fuqih, cabang-cabang. Kemudian ya, ketika kita sudah mempunyai dasar keyakinan dan mempunyai ilmu caranya ibadah dan dipraktekkan dalam bentuk ibadah, maka kita juga harus tahu ilmu adab, tata krama. Adab apa?
Adab dohirnya kita ketika beribadah kepada Allah dengan cara berdiri tegak menghadap kiblat. Hati dimantapkan sedang menghadap kepada Allah, baru takbir Allahu Akbar. Kemudian membaca suratul Fatihah, ayat-ayat pendek atau yang panjang tergantung kemampuan dan kondisi. Setelah itu ya ruku, i'tidal dan seterusnya. Ini adalah adab zahir dalam menyembah kepada Allah. Adabnya seperti itu. Jadi ada bacaannya, ada gerakannya. Ketika kita ya ibadah kita sudah lengkap, gerakannya sudah benar, bacaannya sudah benar, didasari keyakinan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sudah sah ibadah kita. Apa artinya sah? Benar. Apakah ibadah yang benar diterima oleh Allah? Belum tentu. Karena apa? Ada syarat yang lain. Ada syaratus sihhat, ada syaratul qabul. Ada syarat benarnya ibadah, ada syarat diterimanya ibadah. Agar supaya diterima ibadah, kita harus punya adab batin. Apa adab batinnya? Ya. Pertama, dalam beribadah kita hadir hati. Jadi lucu kita bertamu kemudian tidak menghadap kepada tuan rumahnya. Coba Anda punya tamu, setelah datang duduk di ruang tamu Anda duduk di depannya, nemui tamu, tamunya jelalatan atau tamunya main HP. Masuk ke rumah Anda, tamunya langsung main HP, Anda nemuin tidak digubris. Kira-kira apa yang Anda kerjakan? Hah? Nah, ini diusir. Ya. Kalau menurut Bang Jamal langsung ditabok. Itu. Ini kita bertamu dengan manusia. Lalu bagaimana kita bertamu kepada Allah? Ngadep menjadi tamu Allah dalam sholat, mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatinya kemana-mana. Jadi adab dohirnya ditunaikan, tapi batinnya tidak memenuhi syarat. Ya, kira-kira diterima oleh Allah tidak kalau kita tidak ingat Allah dalam takbirnya? Nah, itu. Nah, ini adab batin. Kemudian setelah Allahu Akbar masih ingat kepada Allah, hadir hati kepada Allah, dan ini harus dipertahankan. Setelah itu baca suratul Fatihah, suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Coba, ketika Anda baca Quran, enaknya terasa tidak oleh Anda ketika memang enak lagunya? Terasa. Oleh diri sendiri terasa tidak? Terasa kan? Nah, ketika kita merasakan enaknya bacaan Quran, kira-kira tambah mekar apa tidak telinganya? Hah? Ini bahayanya. Oke, bagus bacaannya, sah sholatnya, tapi ketika Anda baca Quran enak tadi, langsung terbukti tidak ada imam kayak saya. Kemudian tambah dienakin. Apalagi begitu keluar turun dari masjid, ada orang salaman di sampai tangannya sampai pekor ya, dicium pekarnya. Sampai masya Allah Ustaz, kalau Ustaz yang imamin enak marah. Sehingga datang tiap malam ikut tarawehnya, datang tiap malam tiap waktu ikut sholatnya,
Kenapa? Ingin mendengarkan bacaan bagusnya, bukan menghadap Allah. Menghadap Allah gembira. Imamnya dari ini, bacanya bagus, enak bacanya. Ini menuju Allah, menuju bacaan imam. Ini perhatiannya, makmum juga bisa kena. Apalagi imamnya lebih berbahaya. Kalau kita tidak mempelajari adab batin, kita tinggal maaf bisa sampai hitam dai sholat, tapi Allah murka dengan kita. Kenapa? Sholat kita tidak menghadap Allah. Makmumnya sibuk nyervis, imamnya sibuk nyervis makmum biar senang sholat di masjid itu. Makmumnya sibuk juga dengan mendengarkan indahnya bacaan imam, sehingga lupa dengan tujuan sholat itu beribadah kepada Allah. Sadar apa tidak? Ini makanya penting kita belajar adab. Dan akhirnya kena jadi ini penyakit hati. Nah ini kalau kita sudah bicara adab, berbicara hati. Dan nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun salim, hati yang selamat. Itu bukan yang bacanya bagus. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ketika itu di akhirat nanti tidak ada manfaat. Harta kekayaan yang dulu kaya raya, tidak ada manfaatnya di akhirat, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah. Itu menjadi bekalnya menuju akhirat. Punya triliunan, tapi sibuk masih ya, bikin usaha ini kredit ini, orang dipersulit. Ya kenapa? Nah ini sakit. Jadi bukan nolong orang, nolong harta orang. Katanya menolong, tapi itu nolongnya dua macam. Ada nolong membantu, ada nolong ngambil. Dikasih pinjaman, tapi nanti kalau tidak bayar habis rumah-rumahnya disita. Itu namanya nolong namanya. Yang tinggal tambah ye menjadi nyolong. Jadi layak tidak ada manfaat harta kekayaan sebanyak apapun, wala banun, dan anak keturunan. Ya, jika anak itu tidak sholat, jika anak itu tidak beribadah dengan benar, maka nanti bisa jadi beban pada orang tuanya. Kemudian illa man atallaha biqalbin, kecuali orang yang datang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat apa? Selamat dari syirik. Pertama, karena dosa apapun ada ampunannya, syirik tidak ada ampunan. Syirik ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik jali, syirik nyata, menyembah selain Allah. Banyak yang selamat dari syirik jali, syirik nyata. Tapi syirik khafi ini banyak tidak selamat. Termasuk Allah alam, kita semua di antara kita sama-sama, termasuk saya. Makanya saya selalu ngomong ini, kenapa? Saya ingetin saya. Kalau kita tidak hati-hati, kita baca dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang lain tidak, kita yang baca. Apa? Kan gitu kan? Nah, ini tidak terasa, merasa dia paling cakep, paling baik, paling soleh. Itu apa namanya? Semua tidak istiqomah. Kalau sudah Jumat, pokoknya habis Jumatan langsung ke Zawiyah. Jadi ini menjaga hati biar benar. Dan ini semua ya dipelajari ilmu-ilmu begini ini
Ya baik teorinya dipelajari semuanya oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu sejak beliau umur 7 tahun. Jadi jangan jadi karena juga ada orang ngira ya Thariqah Tijaniyah itu ya abal-abal, dikira bahwa ini dasarnya Sayyidi Syekh sebelum diangkat jadi qutbul maktub, sebelum diangkat sebagai wali Allah, beliau adalah ulama. Jadi karena ada ulama, ada aulia. Ulama orang yang pintar, yang alim tentang agamanya. Sampai umur 16 tahun. Jadi 7 tahun, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 tahun beliau secara khusus mempelajari segala macam jenis ilmu, sehingga ketika beliau umur 16 tahun beliau sudah menjadi orang yang sempurna kealimannya, seluruh disiplin ilmu dalam agama beliau kuasai. Dan pada umur itu beliau berhak menjadi mufti, orang yang berfatwa. Fatwanya bisa dijadikan landasan hukum. Karena apa? Ya dia sudah menguasai hafal Quran. Bahkan hafal beliau dengan 2 qiraat secara khusus. Kemudian beliau juga hafal hadis dan menguasai ulumul Quran, menguasai ulumul hadis. Karena sekedar hafal Quran selesai, ada ulumul Quran. Jadi ulumul Quran ini lebih sulit daripada ngapalin Quran. Anda ngapalin Quran setahun, 2 tahun, 3 tahun, oke. Tapi mempelajari ulumul Quran, menguasai dengan sebaik-baiknya, waktu itu belum cukup. Kenapa? Dia menyangkut artinya. Usah tahu artinya apa dari terjemahan. Ya. Orang yang tahu hanya bahasa terjemahan belum tentu ngerti dengan maksud dari ayat Quran. Kita harus tahu tafsir Al-Quran. Kalau mau sempurna dengan tafsir Quran itu juga kita harus belajar asbab nuzulnya. Termasuk juga di situ ada ayat yang mansukh, ayat yang secara hukum tidak dipakai. Itu. Jadi banyak ini. Setelah tahu bahwa ini baru ini zahirnya ulumul Quran. Jadi zahirnya ulumul Quran, kita tahu tafsir Quran. Batinnya Quran, ada isyaratul Quran. Jadi ada orang dengan membaca Quran mendapatkan isyarat-isyarat dari Allah. Jadi cuma bocorannya ada apa? Kalau istikharah pakai Quran, dibuka Quran kan dihitung haknya kha ya. Oh, lebih banyak haknya, kiri dihitung apa? Shinnya syar, khair dengan syar. Oh ini yang muda-muda ini. Ketika mencari jodoh, lihat namanya siapa ini? Istikharah Al-Fatihah. Dibuka ya, dibuka aja, kemudian dihitung kha-nya yang kanan, dihitung shin-nya yang kiri. Wah, lebih banyak mana? Oh, lebih banyak shin-nya. Udah baik. Oh, lebih banyak kha-nya. Baik. Ini bukannya baru itu ujung-ujung apa? Dari isyaratul Quran. Ya, bocoran saja dari orang-orang yang ahli di bidang isyaratul Quran. Lebih dari itu banyak isyaratul Quran, termasuk dengan macam-macam sampai watak orang bisa dibaca melalui ayat Quran. Kalau sudah memang ahlinya isyaratul Quran. Kemudian di samping itu lebih dalam lagi apa? Asrarul Quran. Masing-masing ayat ada asrornya. Lah ini tidak bisa diberi pelajaran biasa. Ini harus melalui warasah, diwariskan. Asrorul Quran diwariskan. Makanya ada orang cukup membaca. Ya. Kalau yang punya asrornya dengan sanad yang sahih cukup. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim wa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha
ilaha illa huwa ini bukan rabbul arsyil. Baca sekali ya, orang seganas apapun dilihat seperti itu. Kenapa? Tahu asrornya. Ntar dulu tidak saya jelaskan. Kemana-mana nanti begini-gini jalannya. Jadi orang-orang yang punya asror di antaranya yang saya tahu saya ketemu itu kalau yang dulu-dulu para masyayikh kita ya, karena saya Jawa Timur yang banyak bertemu di antaranya Syekh Umar bin Tawud. Beliau yang paling jago urusan asror. Oh betul. Syekh Umar bin Tawud itu subhanallah dia jagonya asror. Ya, termasuk ya Ibn Masduki, Kemukhlas dan sebagainya. Dan di antara yang banyak itu juga ya sekarang Habib Ja'far ya, yang banyak menguasai itu. Karena ini bukan pelajaran, diberikan, diturunkan. Tuh. Makanya harus musafahah. Ini sekarang mau ini pakai telepon minta ijazah. Enak banget. Para ulama kita dulu mau dapat begitu itu bukan kayak gitu, datang ke rumahnya. Ini minta ini sampai wah ini pakai Facebook lagi, diobral lagi, bukan kayak gitu. Kayak bukan soalnya. Ini termasuk seperti baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada ya seperti Asror Al-Fatihah itu diantaranya suatu contoh ijazah. Ini saya kasih tahu. Ya, saya dapat ijazah ini dari Sayyid Abdurrahim Al-Ilmi. Ya, beliau muqaddam di Madinah. Dan beliau setiap hari itu yaktoh dengan Rasulullah. Alhamdulillah, dan beliau adalah secara khusus ilmunya adalah ilmu qiraat. Marojitnya ulama qiraat dari berbagai belahan dunia. Itu Syed Abdurrahim Al-Ilmi. Ya, saya dapat percikan ya, seujung rambut dari ilmu beliau. Saya diijazah membaca suratul Fatihah yang mana ijazahnya langsung kepada beliau dari lisan Rasulullah SAW. Jadi sarannya Syekh Abdurrahim Al-Ilmi langsung kepada Rasulullah karena beliau yaktoh dengan Rasulullah diijazah baca suratul Fatihah. Itu alhamdulillah saya dapat, ya saya disuruh baca ya di depan beliau, suruh baca suratul Fatihah. Saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini disaksikan oleh muridnya namanya Sayyid Abdul Aziz Al-Abbasi, kakaknya Syed Abdurrahim Abbasi dari Madinah. Ya beliau yang nyaksiin ya saya di ijazah suratul Fatihah yang langsung beliau dapatkan dari lisan suci Rasulullah SAW. Ikhwan yang hadir malam ini saya ijazah. Jadi dan ini yang membaca satu Al-Fatihah ya dengan sanad ini kata beliau Rasulullah sebagai penjaminnya dia akan husnul khatimah. Ayo bareng-bareng baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
makanya kita juga dapat itu milih-milih. Ya. Kenapa? Ya kalau sanadnya sama lebih nyaman lagi. Jadi saya dapat dari beliau Syekh Abdul Rahim Al-Ilmi, ya, yang Syekh Abdul Aziz Abbasi adalah saksinya ketika beliau memberi kepada saya. Beliau ini di Madinah itu mengajarkan khusus ulumul Quran dan secara khusus qiraat, ya, dari qiraat sab'ah sampai ya, qiraat asyara dan seterusnya. Jadi macam-macam qiraat beliau menguasai. Kembali para ikhwan rahimakumullah. Jadi guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an menguasai berbagai jenis ilmu zahir maupun ilmu batin, dikuasai. Setelah beliau menguasai juga ilmu batin, baru ya beliau mempelajari yang masuk ke dunia tasawuf dan prakteknya. Sehingga ketika dari umur 16 tahun sampai 21 tahun beliau ini lebih banyak bergaul pada masyarakat dan menyebarkan ilmu, ngajar. Setelah umur 21 beliau ini menarik diri dari pergaulan, lebih banyak menyendiri dan menemui para aulia, kibarul aulia pada zamannya. Sehingga beliau datang ke sana kemari menemui para aulia sejak umur 21 tahun sampai dengan umur 46 tahun. Berapa lama? Jadi tidak gampang. Jadi beliau mempelajari ilmu batin dan prakteknya itu sejak umur 20 sampai 46 tahun. Berarti 26 ya, 21 sampai 26, jadi 25 tahun. Ada pun mempelajari ilmu zahir dari 7 tahun sampai umur 16. Berapa tahun aja? 9 tahun sudah bisa mengajar macam-macam jenis ilmu. Dan keistimewaan beliau ketika ngajar, apapun pertanyaan dari orang yang datang dari mana-mana, dari bertanya beneran sampai tanya yang ngetes. Karena biasa ada orang yang sebenarnya ngetes. Beliau bisa menjawab dengan lancar sampai diibaratkan di sini ka'annahu lawhun baina ainai, bagaikan ada papan tulis di depan beliau sehingga setiap jawabannya sudah tinggal begini sudah langsung bisa jawab semua. Dan di antara keistimewaan beliau menjawab pertanyaan, ada tamu ditemui dengan baik, kemudian dijawab semua ini, termasuk juga beliau dalam kondisi itu juga mampu nulis risalah macam-macam. Jadi sambil ngomong, mendengarkan, sambil nulis. Kalau sudah nulis bisa tidak ngomong? Itu di antara keistimewaan beliau. Jadi walaupun kan, dia tidak sibuk, banyak tamunya tidak sibuk dan sambil berzikir. Jadi zikirnya tetap jalan, ketika beliau perlu bikin risalah tetap jalan, kemudian ngajarnya jalan, dapat pertanyaan bisa menjawab semua pertanyaan, dan itu dalam satu waktu. Dan beliau tidak kesulitan untuk itu. Kenapa? Karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai umur 46 tahun. Dan beliau dari umur 21 sampai 46 ini, selama 25 tahun ini beliau mempelajari dan mengamalkan beberapa thariqah. Jadi ketika bertemu wali ini ngasih thariqah ini, ketika ketemu ini ngasih, termasuk qadiriyah pernah beliau amalkan. Ya, makanya ada, bahkan saya dulu dikasih sanad oleh Habib Lutfi, ya, sanad Tijani tapi melalui Syekh Abdul Qadir. Jadi jangan kaget, akan tetapi thariqah Tijani yang sebenar-benarnya tanpa melalui siapapun dan langsung Rasulullah kepada Syekh radhiyallahu anhu. Adapun yang melalui wali yang lain, termasuk melalui Syekh Mahmud Al-Qurdi,
termasuk juga yang syarat melalui Syaikhul Qadir itu amalan yang diterima oleh Syekh sebelum dia Fathul Akbar. Kemudian umur 46 tahun dia dapat Fathul Akbar. Apa Fathul Akbar? Terbukanya hijab sehingga beliau bertemu Rasulullah dalam kondisi sadar. Ketika bertemu Rasulullah dalam kondisi sadar inilah pertemuan pertama Nabi memberi amalan istighfar dan salawat. Masing-masing 100 dibaca pagi dan sore. Jadi ini amalan tijani yang pertama dijazakan oleh Rasulullah kepada Syekh, selawat dan istighfar dan selawat masing-masing 100. Kok sedikit? Gitu kan? Kok sedikit? Istighfarnya juga kok pendek banget? Hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Minimal ya. Sempurnanya selawat al-Fatihah. Ini 100 dikerjakan dan sampai 10 menit. Kan gitu. Pagi sore. Orang yang enggak ini masa korek kokok sedikit banget. Jadi ketika kita berbicara urusan pendek ya. Jadi kan ini ada pembicaraan tentang kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada imkan wirid ya, doa itu adalah atau wirid bagian dari senjata orang beriman. Ada orang lebih senang dengan kuantitas, banyaknya, panjangnya, senang. Makanya sampai sekarang banyak ikhwan memburu baca izib yang panjang, termasuk izib saya. Ketika baca Syafi'i langsung bengkak dadanya. Kenapa? Cara berpikirnya adalah kuantitatif, banyaknya, beratnya. Semakin berat makin senang. Jadi ada orang berpikir makin berat makin bagus. Kemudian ada yang bersifat kualitatif dan nilai kualitatifnya ini ya, penilaian jangan kuantitatif, kualitatif. Pendek, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ingat, itu ada asrornya. Nah ini. Jadi ada asrornya. Dan asror yang diberikan oleh Rasulullah kepada masing-masing aulia tidak sama. Jadi sama-sama pegawai negeri. Ya, kita ini kan ada pegawai negeri, ada kan pegawai. Contoh pegawai negeri satu perusahaan, ya satu perusahaan. Jam kerja kan sama 8 jam. Kalau shift ya 8 jam. Jadi kan gitu kalau shift 3 kali 8 jam 24 jam. Kita lihat, ya mohon maaf, bukan merendahkan. Contohnya seorang satpam. Satpam biasanya lebih panjang waktunya, jadi kuantitasnya lebih panjang. Lebih berat apa? Kalau ada rampok yang dihadapi rampok bukan direktur, satpam dulu. Betul atau tidak? Sehingga yang namanya satpam itu taruhannya nyawa. Preman satpam dulu yang diinjak, rampok satpam dulu yang diinjak. Dan direktur belum tahu apa-apa, satpam sudah kena tembak. Coba akhir bulan, direkturnya kadang-kadang jam 9 belum datang ke kantor. Sampai di kantor, Bapak direktur ada, belum datang. Apa masih main golf? Kan gitu. Dari maksudnya keluar, apa ngintip dan lain sebagainya. Jadi direktur masuknya lebih sedikit, akhir bulan gajinya lebih banyak mana? Direktur. Ini kalau kualitatif.
kalau kuantitatif yang paling banyak satpam masuknya. Tapi apa asror jabatan satpam dengan direktur berbeda. Asrornya yang beda. Masuknya jamnya kalau perlu sama, tapi asrornya beda. Ujung penanya tanda tangannya lain harganya. Ini kalau direktur. Kita dan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi bahkan wirid ini, thariqah ini oleh Nabi dinyatakan sebagai thariqahnya. Jadi ini masalahnya yang bikin mahal harganya. Kok hanya 100? Kok hanya astagfirullah? Entar dulu, penanggung jawabnya siapa? Apa? Panglima tertinggi tentara Allah adalah Rasulullah. Coba senjatanya panglima, adakah panglima bawa tank? Enggak, bukan. Hah? Enggak ada. Panglima tidak perlu bawa tank. Ada panglima bawa pasukan yang harus dipikul? Enggak ada. Tidak. Paling pol panglima hanya Tongkat. apa? Pistol kecil. Bahkan ada khusus ternyata kemarin saya dengar ternyata pistolnya untuk ya tingkat perwira ke atas itu ada khusus. Dengan pelurunya juga khusus. Ringan, pendek. Dan jarang dipakai. Berkualitas ya. Yang dibawa kemana-mana tidak ada pelurunya. Tongkat komando. Tapi meriam tank keluar peluru satu tepat sama rumah satu yang ambruk, ya kan? Tapi ujung tongkat komando tertuju pada satu kota Jakarta, ditunjuk sama tongkat komando, dikasih tanda sama bawahannya apa? Jam sekian jauhin bom. Memang tongkat komandonya ada peluru, tapi dibalik tongkat komando ini bom terdahsyat bisa meledak. Itu rahasianya tongkat komando. Jadi jangan bicara kok ada istighfar astagfirullah, bukan itu. Asrornya dibalik astagfirullah ini yang tidak bisa terbaca oleh siapapun. Jelas ya Pak? Karena banyak orang masa balik kokok balik kayak gitu, bukan masalah pendek. Kualitasnya siapa? Langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 tahun Rasulullah Syekh ngamalkan wirid istighfar dan sholat selawat. Setelah beliau umur 50 tahun, genap 50 tahun, Rasulullah memberikan tambahan. Kenapa? Ternyata istighfar dan selawat ini adalah bacaan yang digunakan untuk menjadi dasar di mana hati Syekh sebelum ditanami la ilaha illallah harus dibersihkan dulu dengan istighfar. Dengan istighfar yang sangat canggih dan pendek, astagfirullah langsung dari lisan Rasulullah dari lisan panglima tertinggi. Astagfirullah 4 tahun dibersihkan hadir Syekh dengan istighfar sehingga tidak ada kesyirikan dan tidak ada dosa besar maupun kecil, bersih semua dengan istighfar yang diberikan oleh Rasulullah. Setelah itu Syekh membaca selawat untuk apa? Setelah bersih, ketika hati sudah bersih cemerlang, maka ini juga perlu ya. Ibaratkan kalau kita ini mau meletakkan sesuatu yang keras, ini harus ada apa? Harus ada ini ya, penyangga yang bagus. Contohnya ya kita di mobil, kaca itu bisa apa? Bisa tahan tidak ada air masuk dan sebagainya, karena di sekeliling kaca ini ada kacanya untuk nyangga kaca itu. Jadi orang yang mau bertauhid
hatinya bersih, tapi harus disanggah. Dengan apa? Dengan cahaya nubuwah, yaitu selawat kepada Rasulullah. Sehingga hati orang yang banyak berselawat ini sudah siap, lembut, siap ditanami dengan tauhid la ilaha illallah. Seolah lembut hati Sayyidi Syekh dengan kelembutan yang terukur, karena obatnya langsung dari pimpinan tertinggi yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Sayyidi Syekh diberi wirid la ilaha illallah. Di la ilaha illallah. Saya mendengar dari salah seorang masyayikh yang bercerita bagaimana kondisi Sayyidi Syekh setelah diinstal la ilaha illallah. Memang hanya 100, makanya juga masih ada masa hanya 1000. Bisa mendengar dari lisan orang yang pantas dipercaya, karena saya tidak berani nyebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya tidak sebut namanya. Beliau mengatakan, ya, ketika Sayyidi Syekh yang oleh Rasulullah yang diinstal, kalau sekarang diinstal dengan la ilaha illallah, yang secara khusus itu sebagai wirid thariqah, beliau membacanya sampai badan beliau panas membara. Tengah malam di musim dingin di Maroko itu, kalau musim dingin Maroko, Aljazair, sampai minus. Jadi bukan hanya 0 derajat, sampai minus di bawah 0. Jadi saya loncat ke kolam karena kepanasan, dan kolamnya langsung mendidih. Oleh karena itu ini asrar. La ilaha illallah 100 ntar dulu, ya, bukan hanya 100-nya, tapi asrar. Dan alhamdulillah, ya, Tijani yang nanggung asrornya Sayyidi Syekh, dan kita tidak perlu nanggung itu. Makanya ya kayak kita langsung dikasih ijazah, bisa langsung baca. Kenapa? Tidak ikut nanggung. Makanya kita ketika baca wirid lazim, wadifah, hailan, niat bacanya membaca mewakili Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Makanya ketika selesai hadihi ya tu'mini ilaika ya Rasulullah niyabatan an Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi kita hanya mewakili beliau membaca sebagai lisan kita. Hakikatnya yang baca adalah lisan. Jadi ini pertamanya wirid thariqah Tijani. Setelah itu, ya, ini ketika beliau umur pas 50 tahun dibaca, dan sejak itu Sayyidi Syekh dilarang oleh Rasulullah untuk membaca semua wirid yang dulu pernah dikasih oleh para wali yang ditemui oleh beliau. Jadi di halaman 14 kitab Manaqib, ya, falamma ana awan dhuhuri syamsil wilayah fi abi samuni wassalala wa wa'fi al-fatu bil rabi'i ila rahmati wa syafi'i ummati sallallahu alaihi wasallam wa lahu sallallahu alaihi wasallam talqin al-khalqi ba'da an kana farran min mulaqatil haqq li'tinahi bi nafsi wa adabi ahil masyirah ila awwal al-idh minhu sallallahu alaihi wasallam yaqdatan la manama bi tarbiyatil khalqi ala al-umumi wal idlak fasara lahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu syai'uhu wa murabbihi wa kafiluh. Jadi pertanggungjawaban Rasulullah kepada Sayyidi Syekh ketika bertemu dalam pertemuan yaqdah langsung, ya wadillahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan izin talqinal khalqi ba'da an kana farra min mulaqatil haqq, untuk bertemu orang-orang dan mengajarkan, nalkinkan wirid ini kepada halayak manusia, li'tina'i binafsi, untuk memberikan langsung atas nama dirinya,
wa bidai mahsyihah tanpa nyebut sanad melalui guru-guru yang lain. Kenapa? Langsung dari Rasulullah. Ini saya langsung talkin. Ini saya talkin kamu dengan sanad langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila awal itu min sallallahu alaihi wasallam yang kata karena sudah dapat langsung dari Nabi secara yang sahih. Bitarbiyatil khalqi untuk mendidik masyarakat alal umum wal itlaq secara umum dan secara mutlak, artinya tanpa batas. Fasallallahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjelaskan bi'adahu syai'uhu rabbum rabbil kafir, bahwa beliau Rasulullah adalah gurunya, wa rabbi dan pendidiknya, rabbi yang mentarbiyah syekh, yang mendidik, wa kafiruhu dan penanggung jawabnya. Jadi penanggung jawab thariqah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa marahu bitalqini wirdil istighfar wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai umur 46 tahun dapat ini. Kemudian wa fi sanati alfin wa mi'ataini, pada tahun 1200. Jadi tepatnya berumur 50 tahun. Beliau lahir 1150, berarti umur 50 tahun. Al-mutamimati li khamsina sanatan min umri radhiyallahu an tammama lahu talqinal wirdi bil hailalah. Rasulullah menyempurnakan talqin wirid la ilaha illallah. Jadi wirid thariqah Tijani asalnya adalah wirid lazim saja pagi sore, istighfar, selawat, la ilaha illallah. Ini asal muasalnya. Itu pun 2 tahap, istighfar sama selawat, 4 tahun berikutnya la ilaha illallah. Pada saat itu belum ada wadifah. Oleh karena itu kalau kita baca kitab Jawahirul Ma'ani sampai di sini wirid Tijani, wadifah ada tapi belum wajib. Jadi di kitab Jawahirul Ma'ani wadifah ada tapi belum wajib. Oleh karena itu di Jawa Barat khususnya ini banyak nalkin lazim saja tanpa ada wadifahnya dan tanpa ada hailalahnya. Karena memang aslinya seperti itu. Akan tetapi lengkapnya ya thariqah Tijani itu penjelasannya ada di kitab Rimah. Makanya Rimah selalu digandengkan, nyetaknya digandengkan dengan Jawahirul Ma'ani. Jawahirul Ma'ani di dalam, luarnya pakai digunakan untuk Rimah. Kenapa? Ya disitulah nanti ketahuan bahwa wirid Tijani memang asalnya hanya lazim, tapi ketika baca Rimah ya, maka tahu bahwa wadifah hailalah adalah wirid lazim juga. Itu semuanya lazim, wajib semua. Dan ya seperti Nabi SAW ketika dapat wahyu perintah Islam, ketika di Mekah pertama hanya Iqra perintahnya, tidak ada sholat. Setelah sekian tahun Nabi dimi'rajkan baru ada perintah sholat, tidak ada puasa Ramadan. Jadi ketika Nabi ada di Mekah belum ada puasa Ramadan, belum ada zakat, belum ada perintah haji. Setelah hijrah ke Madinah baru ada perintah apa? Setelah Mi'raj baru ada perintah sholat. Kemudian pindah ke Madinah ada tambahan perintah puasa Ramadan dan bayar zakat. Setelah itu ada perintah ibadah haji. Orang masuk Islam ketika baca syahadat ya, tidak hanya sholat yang wajib. Ketika baca syahadat, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Kalau punya uang, sehat, aman, wajib haji. Demikian juga dalam Tijani awalnya hanya istighfar dan selawat.
Kalau mau di ini diecer-ecer. Kemudian setelah 4 tahun la ilaha illallah berlangsung sampai Sidi Ali Harazim wafat. Kapan wafatnya Sidi Ali Harazim? 14 tahun mendahului Sidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi ketika Sidi Syekh wafat, wadifah belum wajib. Makanya di Johor Mani tidak wajib wadifah. Tidak wajib kok kodok. Hailalah belum ada. Wa marau bitarki jami' ma hadahu min masyayikh turuq wa sadatis sufiyah. Kemudian setelah itu Syekh disuruh meninggalkan semua amalan yang diajarkan, ditalkinkan oleh guru-guru sufi. Sebelumnya ketika beliau umur 21 sampai 46 tahun, beliau banyak bertemu dengan guru-guru sufi dan dapat ijazah amalan. Oleh Rasulullah suruh tinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Li'annahu idza ja'a nahrullah batala nahru ma'kilin ala tahqiq. Kalau sudah sungai datang mengalir langsung dari hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka aliran dari makhluk batal. Ya, kalau kita sudah masuk ya ke ada sungai gede, kemudian ya selokan tidak manfaat. Jadi karena sudah dapat sungai yang gede. Fi syahril Muharram sanata alfin wa mi'ataini wa arba'ata asyara. Nah ini setelah pada bulan Muharram tahun 1214. Jadi 14 tahun Syekh mengamalkan wirid thariqah Tijani, istighfar, selawat dan la ilaha illallah. Setelah itu 14 tahun dapat turunlah balagha martabatal qutbaniyatil uzma. Jadi wa qutbaniyatul uzma ya diberikan kepada Syekh radhiyallahu anhu oleh Rasulullah setelah beliau beribadah mengamalkan wirid ini selama 14 tahun, yaitu umur beliau 64 tahun. Baru sempurna pangkatnya mencapai martabat qutbaniyatul uzma. Wa fil yaumil tsamini asyara min syahri safaril khair fi sanatil madhkurah. Ya. Ini tadi terjadi pada bulan Muharram. Dan ketika pada tanggal 18 Safar di tahun yang sama balagha maqamal khatbul qadil khassa ini bi khatamil wilayatil khassah. Jadi setelah itu 1 bulan berikutnya bulan Safar, tepatnya 18 Safar, beliau mendapatkan karunia martabat al-qutbul maktub wal khatmul muhammadiyil ma'lum. Jadi pangkat tertinggi dalam kewalian yang tidak ada lagi pangkat di atasnya. Jadi kalau di militer menjadi jenderal besar. Kalau di sipil menjadi profesor. Jadi karena pangkat terakhir itu kalau sipil adalah golongan 4D. Ya, pangkat terakhir golongan 4D. Kalau di tentara sudah jenderal bintang 4. Nah, kalau jenderal besar ada lagi. Dan itu setelah itu tidak ada. Jadi untuk profesor ini pangkatnya golongan 4C, itulah profesor. Jadi Syekh radhiyallahu anhu mendapatkan pangkat al-qutbul maktub wal khatmul muhammadil maktub ya ketika beliau umur 64 tahun. Setelah 14 tahun beliau mengamalkan wirid istighfar, selawat dan la ilaha illallah. Pada saat itu kemudian beliau wafat dalam umur 80 tahun. Kemudian ya murid beliau
setelah mengamalkan wirid ini aja mendapatkan fathul akbar juga Syed Ali Harazim. Makanya Syed Ali Harazim adalah khalifah beliau, khalifah amnya Syekh radhiyallahu anhu, Syed Ali Harazim. Kemudian setelah Syed Ali Harazim mencapai pangkat jenderal juga, tidak boleh ada 2 jenderal dalam satu kantor. Ini aturan juga dalam agama, tidak boleh ada wali kutub dalam satu kota. Maka Syed Ali Harazim wajib keluar dari Fes. Oleh Syekh ditugaskan untuk berdakwah di kota Madinah. Cuma dalam perjalanan sampai di Padang Badar beliau wafat di situ. 14 tahun mendahului Syekh radhiyallahu anhu. Sehingga setelah Syed Ali Harazim wafat, baru ada perintah wajib membaca wadifah berjamaah. Setelah itu beberapa tahun berikutnya baru hailalah. Nah, ini urutannya seperti itu. Jadi wadifah hailalah tadinya tidak wajib, tapi setelah itu diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai guru kita umur 80 tahun. Ya, ketika guru kita umur 80 tahun, tepatnya pada hari Kamis 17 Syawal. Jadi harinya hari Kamis 17 Syawal, beliau ngimamin sholat subuh. Jadi pada tanggal 17 Syawal itu umur beliau tepat umur 80 tahun. Beliau ngimamin sholat subuh di tahun 1230 Hijriah. Beliau ngimamin sholat subuh. Setelah itu selesai sholat subuh, beliau berbalik ya membaca wirid. Kemudian beliau minta air kepada muridnya untuk minum. Setelah itu beliau minum. Setelah sempurna minumnya, duduk lagi. Kemudian beliau bersyahadat 3 kali dengan suara yang keras. Dan pada saat itulah beliau wafat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sejarah singkat guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, di mana beliau wafat tepatnya hari Kamis subuh, setelah sholat subuh. Kemudian beliau ya wirid ringan, kemudian beliau minta minum. Setelah minum beliau bersyahadat dan langsung ruh beliau diangkat menuju Allah, hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma syurna fi zumratil faidiyani wa aliddana bi madadi khatmil awliya'il kisani. Semoga kita dengan mendengar manaqib beliau yang singkat ini, pertama menambah pengetahuan kita siapa guru kita dan bagaimana keutamaan amaliyahnya, dan semoga kita diberi istiqomah oleh Allah sampai akhir hayat, dan juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia terbesar, kalimat la ilaha illallah, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min awliyaikal muttaqin wa hizbikal muflihin wa ibadikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi jahil qutbil maktum radhiyallahu anhu wa bi jahil nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanya jawab setelah dimatikan ini. Demikian kita tutup yang tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.